Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita bertemu pada materi permintaan dan penawaran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi, yaitu konsumen dan produsen. Dalam interaksinya, konsumen dan produsen berinteraksi di pasar. Pasar merupakan sebagai media bagi konsumen dan produsen untuk berinteraksi guna memenuhi kebutuhannya maupun mendapatkan keuntungan yang maksimal. Terbentuknya harga di pasar tidak lepas dari permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari permintaan dan penawaran untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya harga di pasar. Untuk mengetahui materi ini, saya akan menampilkan PPT. Silahkan kalian menyimak PPT tersebut. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah tingkat harga, pendapatan, harga barang lain yang berkaitan, selera konsumen, dan perkiraan. Hukum permintaan menyatakan, bila harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Hukum ini berlaku dengan syarat ceteris paribus. Berdasarkan hukum permintaan di atas, bisa dibentuk kurva, di mana kurvanya berbentuk negatif. Di sini bentuk kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menunjukkan bahwa penurunan harga akan mengakibatkan kenaikan jumlah yang diminta. Pergeseran kurva permintaan. Apabila ada perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, maka akan mengakibatkan kurva permintaan bergeser. Setiap perubahan yang mengakibatkan pertambahan jumlah permintaan pada suatu tingkat harga tertentu akan menggeser kurva permintaan ke kanan, dan sebaliknya setiap perubahan yang menurunkan jumlah permintaan akan menggeser permintaan ke kiri. Berikut pergeseran kurvanya. Pergeseran kurva terjadi pada D2 dan D1, di mana permintaan mula-mula ada pada D. Pergeseran kurva pada D2 itu terjadi karena adanya kenaikan harga malah mengakibatkan jumlah yang diminta semakin bertambah. Nah, ini tidak sesuai dengan hukum permintaan. Mungkin disebabkan karena tingkat pendapatan dan selera konsumen sudah berubah. Atau adanya ekspektasi harga di masa yang akan datang. Kemudian kurva D1. Ketika harga turun, seharusnya jumlah yang diminta naik, tapi ini malah semakin menurun. Mungkin disebabkan juga karena selera dan tingkat pendapatan serta ekspektasi konsumen yang sudah berubah. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga, teknik produksi, harga sumber produksi, dan perkiraan atau ekspektasi produsen di masa yang akan datang. Hukum penawaran menyatakan, bila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Sementara bila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Ini berlaku ceteris paribus. Berikut adalah tabel harga tepung per unit dan jumlah yang ditawarkan. Tabel di atas digambarkan dengan kurva penawaran sebagai berikut. Bentuk kurva penawaran berawal dari kiri atas ke kanan atas, yang berarti kenaikan harga akan direspon dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Pergeseran kurva penawaran. Apabila ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran berubah, maka akan menyebabkan kurva penawaran bergeser. Setiap perubahan yang menyebabkan meningkatnya penawaran akan menggeser kurva penawaran ke kanan, dan sebaliknya, setiap perubahan yang menyebabkan jumlah penawaran menurun akan menggeser kurva penawaran ke kiri. Nah, ini dilihat pada tabel berikut ini. Mula-mula
Kurva penawaran ditunjukkan dengan S dan berubah atau bergeser menjadi S1 dan S2. Pada S1, ketika harga turun, jumlah yang ditawarkan harusnya turun. Namun sebaliknya di sini malah menyebabkan jumlah yang ditawarkan naik. Kenapa? Mungkin ada ekspektasi dari produsen. Ketika harga turun, nanti konsumen akan membeli dalam jumlah banyak, sehingga produsen meningkatkan jumlah produksinya. Kemudian pada S2, ketika harga naik, seharusnya jumlah yang ditawarkan juga naik. Namun di sini sebaliknya, malah jumlah yang ditawarkan sedikit. Mungkin karena adanya biaya produksi meningkatkan harga jual ya, sehingga mungkin nanti konsumen akan mengurangi permintaan atau tingkat persaingan yang semakin ketat. Jika harga naik, maka penjualan akan mengalami penurunan. Untuk lebih memahami, silahkan simak video berikut. Halo, apa kabar? Kabar baik, Anis. Sekarang sedang musim panen buah ya? Iya nih, di Kota Malang sedang panen raya jeruk manis ya. Iya, ketika musim panen buah seperti ini, apakah harga jeruk tetap mahal ya? Sepertinya harga sedang murah-murahnya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan harga jeruk? Sepertinya karena jumlah panen melimpah harganya menjadi murah. Dari segi harga barang itu sendiri, semakin murah harga suatu barang, permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu hubungan harga dan jumlah yang diminta berbanding terbalik, dengan syarat ceteris paribus. Apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya ya? Dilihat dari sisi permintaan ada faktor selera, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, dan perkiraan harga pada masa depan. Jika dilihat dari penawaran, bisa dilihat karena adanya persaingan. Saat ini sedang panen raya, jika produsen menaikkan harga maka produsen itu akan kalah bersaing dengan produsen lain, sedangkan saat ini harga sedang turun maka produsen akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran, yaitu hubungan harga dan jumlah yang ditawarkan berbanding lurus dengan syarat ceteris paribus. Tibalah kita pada kesimpulan materi permintaan dan penawaran, di mana terbentuknya harga pasar itu terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian di pembelajaran hari ini. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.